Apa maksudnya ini? Ini adalah kartu peningkatan yang diberikan sistem kepada Anda. Kartu peningkatan. Bukan. Apa gunanya benda ini sebenarnya? Anda hanya perlu meletakkan kartu pada hal yang ingin Anda tingkatkan. Dan itu akan ditingkatkan. Benaran atau bohongan? Wah, ternyata benar. Untuk sementara Anda mendapatkan 3 kartu. Hanya melakukan perbuatan baik. Anda dapat menambahkan kartu. Hanya 3. Saya menggesek ini dan mengubah ponsel saya. Ini aku. Kartu ini terlalu bagus. Aku akan mengambil 10 buah. Menjadi 100.000. Jadi, biaya pengobatan ayahku akan diselamatkan. Macon. Saudara Jiang tidak baik. Liong terjebak di dalam sumur lumpur. Apa? Di mana penyelamatan yang dipanggil kontraktor? Ya tidak ini. Saudara Jiang ada di sini. 2 poin salah. Kontrakan terakhir mengatakan dengan jelas. Liong jatuh sekitar jam 4. Apa yang terjadi? Bagaimana Yongzi bisa turun? Zhang Ming, bor konstruksi kita jatuh dari sumur. Tidak ada hantu di situs ini. Kata kontraktor. Selama itu bisa diambil. Berikan 100.000 yuan. Aku ingat sebelum Yongzi turun. Sepertinya ada sesuatu di mulutnya. Apa yang dikatakan ayah dari Jiang ingin sekali mengobati penyakit. Sebagai seorang saudara harus membantunya. Lalu Yongzi. Tapi apa itu? Siapa yang bisa menyelamatkan mereka di sumur lumpur? Ternyata Yongzi adalah untuk ayahku. Oke, kontraktor ini. Bahkan berbohong padaku. Liong bodoh ini. Yichang. Saudara, aku tidak menyelamatkanmu dalam kehidupan terakhir. Hidup kembali. Aku harus menyelamatkan hidupmu. Cepat, persiapkan aku untuk pakaian selam. Aku akan menyelamatkan orang sekarang. Saudara Zhang, kita mungkin harus menunggu sedikit lagi. Mandor sudah pergi memanggil tim penyelamat. Di kehidupan sebelum Mandor sama sekali tidak memanggil siapapun. Yongzi mati lemas. Tidak bisa menunggu lagi. Jika mereka datang, oksigen Yongzi pasti sudah habis. Cepat Kak Jiang Ming. Tidak mungkin. Lubang ini kan lebih dari 70 meter dalamnya. Tekanan udara saat menyelam saja bisa mematikan. Benar juga Kak Jiang. Kamu masih sakit sekarang. Apalagi harus menarik satu orang naik. Setidaknya butuh 200 kilo. Untuk melakukannya. Lalu bagaimana dengan Yongzi? Apa Yongzi tidak diselamatkan? Zhang Ming, bahkan jika begitu bukan berarti kamu harus mengorbankan nyawamu. Aku sudah mati sekali. Kehidupan ini akan kuhabiskan dengan baik. Aku pasti tidak akan mati. Kalau sistem bilang apapun, bisa di-upgrade. Aku penasaran apakah itu termasuk manusia. Sistem, aku ingin upgrade diriku. Terdeteksi bahwa kamu ingin upgrade tubuhmu. Saat ini semua kemampuan tubuhmu ditingkatkan 10 kali lipat. Kekuatan maksimummu sekarang 1 ton. Ternyata, kekuatan 1 ton, hampir sama dengan seekor beruang. Dengan kekuatan ini, pasti bisa menyelamatkan Yongzi dari lubang. Cepat, siapkan pakaian selam untukku. Zhang Ming, kamu belum pernah jadi hantu air. Apa kamu yakin mau turun ke lubang? Jangan bicara lagi. Saat ini Yongzi sendirian di bawah sana. Bayangkan betapa putus asanya dia. Aku dan kalian semua, sudah 5 atau 6 tahun kita bekerja sama di tempat konstruksi ini. Jika kalian ada yang jatuh, aku pasti akan menyelamatkannya. Karena Jiang Ge sudah bilang begitu. Zhang Qi, ikat tali pengaman ini. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, tarik saja talinya. Saudara meski harus mati, aku pasti menarikmu naik. Baik. Zhang Ming, tenang saja. Kami takkan melepaskan tangan sampai mati. Astaga. Selesai sudah. Jiang Ming. Liu Gou jangan teriak lagi. Sumur ini lebih dari 70 meter dalamnya. Jiang Ge pasti sudah tidak ada. Oksigen mereka masih bisa bertahan 10 menit lagi. Tunggu tim penyelamat datang. Jiang Ge dan Yong Ge masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Apa yang kalian lakukan? Pause. Jiang Ming baru saja turun untuk menyelamatkan Liu Purus. Sekarang Jiang Ming juga terjebak di bawah sana. APA. Ya pause. Pause. Lalu di mana tim penyelamat sekarang? Tim penyelamat. Mereka di jalan. Tapi macet. Aku benar-benar ingin membunuh Liong itu.
Kenapa Jiang Ming bodoh ini juga ikut turun? Sudahlah. Mirka saudara. Kalau mereka mati, tak perlu takut mereka bikin masalah lagi. Pas. Coba pikirkan sesuatu. Oksigen mereka hanya cukup untuk 20 menit lagi. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Tim penyelamat tidak bisa datang. Sumur itu lebih dari 70 meter dalamnya. Meskipun dia Superman, pasti mati lemas di bawah sana. Cepat selamatkan orang. Ini tidak mungkin ini. Saudara-saudara, bawa Yongzi ke rumah sakit. Cepat. Mandor. Ayo cari tempat yang tenang. Ngobrol aja. Ngapain ngobrol? Ya udah ngobrol aja. Mau ngobrol di mana? Mandor. Kamu nggak panggil tim penyelamat buat Liong, kan? APA, Jiang Ming, kamu mau memberontak ya? Gak mungkin aku punya banyak orang. Masih kalah sama kamu. Serang. Pukul dia sampai mati. Aduh. Ayo datang. Lihat apa lihat? Serang. Aduh. Wah, gaheran tubuhnya sudah diperbarui. Kalau tadi aku nggak nahan diri, pukulan itu bisa bikin orang mati. Serang terus. Jangan mendekat. Aku kan sudah latihan. Iya. Katakan, kenapa kamu ingin nyawa Liong? Katakan. Kak Jiang. Aku salah. Aku cuma nurut perintah. Bos properti Heng Yuan yang suruh aku lakukan. Lagi-lagi Heng Yuan Property. Jiang Ming. Kamu cuma seekor anjing di sisiku. Berani juga lapor grup Heng Yuan kita. Su Heng Yuan. Kamu pasti tidak menyangka. Aku dilahirkan kembali sekali lagi di kehidupan ini. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Hei Kak Chong. Aku salah. Lepaskan aku saja seperti kentut. Aku bisa melepaskanmu. Tapi, Mengerti. Di sini ada 500.000. Itu semua hartaku. Lepaskan aku saja. pergilah kau. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baiklah aku pergi. Aku bisa melepaskanmu. Tapi keadilan tidak akan melepaskanmu. Halo. Aku ingin melaporkan mandor kami. Selamat, kamu telah mengubah takdirmu dan menyelamatkan Liong. Hadiah kartu upgrade 1 lembar. Aku pergi. Benar-benar muncul kartu begitu saja. Kalau kekuatanku bertambah 10 kali lipat, maka saldo kartu bankku juga bisa bertambah 10 kali lipat. Berarti aku punya 5 juta. Kalau naik level lagi, berarti 50 juta. Sistem. Aku ingin meningkatkan kartu bankku. Sistem ini menolak. Kartu upgrade hanya bisa digunakan untuk berbuat baik dengan tulus. Menolak spekulasi. Bukan, tapi ini terlalu. Sudahlah. Aku punya 500.000 ini. Bisa menyelamatkan nyawa ayah dan Yongzi. Cukuplah. Haha. Jika Su Heng Yuan benar-benar ingin membunuh Liong, tidak akan semudah ini. Meskipun aku sekarang sangat kuat, tapi dengan kekuatanku sendiri, aku pasti bukan tandingan grup Heng Yuan. Saya harus memikirkan cara apa yang bisa kulakukan. Melakukan kebaikan, mendapatkan kartu peningkatan level. Aku pergi. Lihatlah. Cantik sekali. Benar-benar. Tubuh dan wajahnya ini memukau sekali. Pria tak pernah menoleh lagi. Kecuali ada wanita cantik. Lin Yalan. Aku ingat dia adalah bunga sekolah kita di SMA dulu, di kehidupan sebelumnya. Sepertinya di lokasi bangunan terbengkalai di pinggiran kota. Bunuh diri ya. Jiang, Apa yang kamu lihat? Dia pacarku. Anak dari Su Heng Yuan. Su Heng Tian. Berkelakuan buruk mengandalkan status sebagai anak orang kaya generasi kedua. Menyakiti banyak wanita. Ternyata Lin Yalan bunuh diri karena dia. Su Heng Tian. Aku kenal kamu. Berhenti kau. Selesai ketahuan orang.
Halo, bisakah pinjam sepeda ini sebentar? Tadi itu teman baikku. Aku harus menyelamatkannya. Aku mohon pada kalian. Bisa saja. Tapi dengan sepeda ini, apa kamu bisa mengejar mereka? Tenang saja, aku punya cara. Nanti akan kembali kuberikan padamu. Berhenti. Tingkatkan level. Su Hengtian. Kamu tidak menyangka, aku tahu tempat kejadianmu. Lokasi bangunan terbengkalai di timur kota. Teman sekelas lama. Di kehidupan ini, aku takkan membiarkanmu dihina oleh siapapun. Saya Lan betul. Aduh, tak disangka aku dikenali orang. Bocah itu aku rasa aku tidak mengenalnya. Tidak apa-apa tuan muda. Kita sudah mengelabuinya. Lihat sekarang. Tuan Yura, apakah kita akan pergi ke villa di pinggiran kota sekarang? Lepaskan aku. Tidak. Aku suka yang seperti ini. Sensasi mendebarkan di luar. Lagi pula gedung terbengkalai ini adalah milik keluarga Su. Siapa yang akan menyangka aku ada di sini? Bawa masuk. Aku buru-buru. Ayo. Lepaskan aku. Gadis baik. Harus dinikmati perlahan-lahan. 1, 2. Lin Yalan. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Su Hengtian. Lepaskan gadis itu. Pindahkan tangan kotormu. Kamu bocah dari tadi. Siapa kamu? Apa kamu mengenalku? Hei. Bukan. Aku sedang bicara denganmu. Camel. Apa yang kamu rekam? Aku ingin merekam bukti kejahatanmu. Halo tim penegak hukum. Aku mau melaporkan anak dari ketua Heng Yuan Group, Su Hengtian, menculik gadis di jalan. Aku akan langsung kirim ke lokasinya. Bukan kamu. Apa kamu gila? Berani-beraninya kamu menelepon orang. Hei Long. Sebelum tim penegak hukum datang, rebut ponselnya. Ya, Tuan Yura. Ayo. Menghadapi kalian ini orang-orang jahat. Benar-benar tak perlu menahan diri. Kalian semua sampah. Banyak orang tidak bisa mengalahkan dia satu. Tuan Yura, siapa yang menyangka dia begitu kuat? Apa kamu bodoh? Bawa senjata. Cuma kamu. Masih mau berlagak pahlawan. Meskipun aku sekarang sangat kuat, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan pedang. Serahkan ponselmu. Aku masih bisa mengampuni hidupmu. Tidak mungkin. Hei Long, pukul sampai mati. Tunggu dulu. Main pedangnya. Hahaha. Bocah. Jadi kamu berniat pakai ini, tanda antak nemo campur, untuk bertarung dengan kami. Sudah diputuskan. Nanti, satu pun jangan lari. Tenang. Hari ini aku akan lihat. Bagaimana kamu berlagak, bagaimana melawan kami. Ini kartu peningkatan terakhir. Hahaha. Aku pergi. Apa kamu di sini main sulap? Ayo. Mengalahkan satu tangan jahat. Di jalan menjadi orang baik. Kamu lebih maju selangkah. Diberi hadiah satu kartu peningkatan. Apa? Aku sedang pusing tak ada tempat mendapat kartu peningkatan. Tiga. Kenapa tubuhku gemetar dingin? Bang besar. Kita masih mau bertarung? Apa kamu gila? Kamu tidak lihat sekali pukul langsung jatuh semua. Masih mau bertarung apa lagi? Ayo pergi. Bukan. Anda membantu para preman untuk menerangi. Melepaskan harapan untuk berhenti dari kekerasan. Di jalan menjadi orang baik. Kamu telah melangkah lebih maju. Hadiah satu kartu peningkatan. Hei kalian orang-orang lingkungan. Kalau mau jadi orang baik jadi yang benar dong. Gara-gara kalian beberapa ini, saya kehilangan beberapa kartu peningkatan. Hei Su Hengtian. Aku akan mengambilnya dari dirimu untuk mengganti kerugian. Jangan. Jangan datang kemari. Aku. Jiaming cepat lari, dia punya senjata. Aku mengakui kamu sangat kuat dalam bertarung. Tapi apa gunanya itu? Matilah kamu. Jiaming,
Lihatlah. Inilah akibatnya jika melawan aku. Jangan begitu Jiang Ming. Apakah kamu baik-baik saja Jiang Ming? Jiang Ming, Sayang, apakah kamu mengenalnya? Dia siapa? Apa hubunganmu dengannya? lepaskan aku. Mulutmu keras. Baiklah. Nanti aku ambil handphonenya. Kita berdua pindah tempat. Aku ingin lihat apakah mulutmu masih keras atau tidak. Jiang Ming, Su Hengtian, apa yang kamu mau lakukan? Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tadi aku yakin peluru itu mengenaimu. Jiang Ming cepat lari, dia punya senjata. Matilah kamu. Terdeteksi kamu dalam bahaya kematian. Telah menempatkan atasan Anda. Upgrade ke pelindung tubuh. Bagus Jiang Ming, kau masih hidup. Yalan. Aku akan datang. Untungnya Yalan berteriak. Kalau tidak, aku tidak punya waktu untuk bereaksi. Apa yang terjadi? Aku yakin. Itu tidak mungkin. Pelindung tubuh ini bisa. Tidak sakit sama sekali. Baju anti peluru model ini, Menganakan Polymer Super. Teknologi armor komposit keramik. Lulus sertifikasi perlindungan tingkat atas. Dapat secara efektif melawan. Proyektil penusuk lapis baja 762 mm. Tembakan langsung dalam jarak 5 meter. Aku akan pergi. Peluru penusuk lapis baja bisa dicegah. Tidak heran tidak apa-apa. Kau baru saja. Hehehe, aku baik-baik saja. Kau akan memukulku. Bagaimana mungkin aku? Apa yang kamu lakukan dengan pakaian ini? Pembuatan Daxia. Kau baik-baik saja. Jika bukan karena kamu, aku tak tahu harus berbuat apa. Angkat tangan dan jangan bergerak. Itu. Tunggu sebentar. Aku orang yang meneleponmu. Mereka adalah penjahat. Jadi, semua orang ini. Aku bersaksi, orang-orang jahat ini, saudara Jiang Ming yang memecahkan, generasi kedua yang kaya untuk mengatasi mutilasi wanita, dan tim preman mereka. Hadiah 3 kartu upgrade. And a telemenulon. Nasib kematian tragis. Disembah olehnya. Dalam perjalanan untuk menjadi orang baik, selangkah lebih maju. Hadiah kartu upgrade. Sekarang aku punya 4 kartu upgrade. Tiba-tiba jadi kaya raya ya. Pemuda. Geng Mirka. Sudah melakukan banyak kejahatan. Tapi kami tak pernah menemukan bukti. Kali ini berkat kamu. Dalam situasi begitu berbahaya, kamu berhasil mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Tak apa-apa. Meski agak berbahaya, tapi aku menyelamatkan teman sekelas lamaku. Kau pikir kami memujimu? Orang-orang ini membawa pisau dan senjata. Sok jagoan seperti Ye Wen. Kali ini kau cukup beruntung. Lain kali, jika ada hal berbahaya seperti ini lagi, ingat carilah tim penegak hukum kami. Mengerti tidak? Pasti. Xiao Zhang, ayah korban datang untuk berterima kasih padamu. Ayahku, Ayahnya adalah Lin Yuan. Ternyata Lin Yalan adalah putri Lin Yuan, orang terkaya di Jiangcheng. Tuan Lin, silakan ngobrol dulu. Tadi saat kericuhan beberapa preman kabur. Kami harus melanjutkan pencarian mereka. Baik, bawa dia pergi. Kamu Xiao Jiang kan? Saya Lin Yuan. Paman, halo saya. Saya Jiang Ming. Xiao Jiang. Pertama-tama Paman ingin berterima kasih. Karena telah menyelamatkan putri kesayangan kami. Paman bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas budi baikmu. Saya memory format. Paman. Anda terlalu berlebihan. Melihat situasi seperti itu, sebagai seorang pria, pasti akan maju ke depan. Lagi pula, Yalan itu teman sekelas lamaku. Nak Jiang. Ini sedikit niat baik dari Paman. Tidak banyak. Ambil dulu. Kartu yang diberikan oleh orang terkaya, setidaknya harus ada lebih dari 1 juta ya kan? Mantap. Aku akan bersikap sopan dulu. Paman. Ini benar-benar tidak bisa aku terima. Benar juga. Di tangan begitu banyak orang. Kamu menyelamatkan putriku. Bagaimana bisa dengan ini? 5 juta untuk berterima kasih atas budi baikmu? 5 juta? Paman coba bersikap lebih sopan lagi dong. Dia benar-benar mengambilnya kembali. Paman. 5 juta ini sebenarnya sudah cukup banyak. ayah, berhenti menggoda dia. Kamu ini kamu. Sekarang siku pun membelok keluar. Aku tidak.
Nak Jiang, ini seharusnya milikmu. Aku buru-buru saat keluar rumah kali ini, tidak membawa begitu banyak. Nih, jangan merasa sedikit. Tidak sedikit, tidak sedikit. 5 juta loh. Aku bekerja di proyek konstruksi seumur hidupku. Tak mungkin mendapatkan uang sebanyak ini. Makasih ya paman. Nak Jiang, menurutmu, bagaimana dengan Yalan dari keluarga kami? Baik sekali, cantik dan hatinya baik. Dulu waktu SMA, dia adalah bunga sekolah kita. Jadi bagaimana kalau kamu berpacaran dengan Yalan dari keluarga kami? Pacaran mungkin lewat saja paman. Lihat kalian ini. Setiap kali mengeluarkan uang selalu 5 juta. Aku dulunya cuma buruh biasa. Apalagi, beberapa tahun ini aku ingin fokus pada karir. Tidak berniat pacaran. Tak masalah, aku beri saja uangku padamu. Bukankah kamu jadi punya uang? Gadis kecil, kenapa kamu begitu terburu-buru? Xiao Jiang, pria yang fokus pada karir itu bagus. Tapi memiliki keluarga juga penting, bukan? Itu benar. Di kehidupan sebelumnya, saat aku mengikuti Su Hengyuan ketika Lin Xion terkaya mengadakan pemakaman untuk putrinya, ia menyuruh orang membunuhnya. Sekarang Yalan meskipun belum mati. Aku perkirakan Su Hengyuan masih mungkin akan menyerang orang terkaya itu. Paman, aku ingin mengingatkanmu. Tolong perhatikan sistem keamanan rumahmu. Aku mengerti. Setelah aku pulang, aku akan memperkuat sistem keamanan rumah kami. Xiao Zhang, dengar-dengar kali ini kamu berhasil menyingkirkan lebih dari 10 orang. Jadi keselamatan putriku di masa depan bergantung padamu. Tak masalah. Malam ini, tinggal di rumahku. Sekarang aku sudah menyinggung grup Hengyuan. Mereka pasti akan menyerang orang-orang di sekitarku. Bibi 13 sangat baik padaku. Aku punya tanggung jawab melindunginya. Bagaimana kalau pintu anti pencurinya di-upgrade sedikit? Baiklah, sesuai permintaanmu. Sekarang akan kami upgrade. Pintu titanium telah di-upgrade. Bahan logam nano. Bisa menahan 1 serangan misil. Dan kendali buka tutup pintu ini hanya ada di tanganmu dan Bibi 13. Serangan misil terlalu berlebihan juga ya. Tapi kalau begini juga tidak masalah. Aming, kenapa baru pulang sekarang? Hari ini aku pergi ke lokasi konstruksi, mengurus beberapa hal. Tepung sudah menempel di wajahmu. Kalau begitu kau bersihkan dulu dirimu. Aku akan membuat pangsit untukmu. Nanti datang makan ya. Baik. Aku mau ke toilet dulu. Rasanya hanya memperkuat pintu saja, masih kurang sekali ya. Bagaimana kalau baju Bibi 13 juga di-upgrade menjadi rompi anti peluru? Aku masih punya beberapa kartu upgrade. Bibi 13 sangat baik padaku. Meningkatkan bajunya. Memang seharusnya begitu. Aming, ternyata diam-diam mengambil bajuku. Dia... Aming, apa yang kau lakukan? Bibi 13 tidak seperti yang kau pikirkan. Aku ingin memberinya aku. Aming, kau diam-diam ambil bajuku. Jangan-jangan kau ingin ikut campur denganku. Bukan Bibi 13. Dengarkan penjelasanku dulu. Aku bukan seperti yang kau pikirkan. Kau tak perlu menjelaskan. Aku mau mandi. Tidak boleh. Tidak boleh membuat Bibi 13 salah paham padaku. Bibi 13. Selesai aku lupa. Tenagaku bertambah 10 kali lipat. Bukan. Apa kau tidak terlukakan Bibi 13? Aku tentu tahu. Kau tidak sengaja melakukannya. Aming. Tapi bajuku. Kayaknya kau sobek. Maukah kau membantuku memeriksanya? Karena pakaian Bibi 13 rusak. Bagaimana kalau langsung pakai kartu peningkatan? Bantu Bibi 13 memperbaiki pakaiannya. Saat memperbaikinya, langsung tingkatkan menjadi rompi anti peluru. Betul juga, Bibi 13. Aku bisa bantu perbaiki pakaianmu. Percayalah padaku. Kamu miringkan badan ke sana. Bantu tingkatkan pakaian Bibi 13.
Ini, Mengapa? Mengapa? Mengapa pakaian Bibi 13 jadi begini? kartu peningkatan memiliki fungsi pintar. Akan menyesuaikan berdasarkan kebutuhanmu di waktu yang berbeda. Dan mengupgrade barang menjadi fungsi yang berbeda. Bibi 13. Sekarang setidaknya pakaiannya sudah baik-baik saja kan? Apa ini maksudnya? Ini sebuah Peringatan, tolak memberitahukan siapapun tentang informasi kartu peningkatan. Jika tidak akan dilarang selamanya untuk menggunakannya. Bibi 13. Aku sekarang tidak bisa menjelaskan padamu. Tunggu ada kesempatan. Aku pasti akan memberitahumu kebenarannya. Aku pulang dulu. Ming. Jangan pergi. Ming. Aku suka kamu. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Aku pinjam uang dari temanku. Aku kumpulkan sedikit uang untukmu. Ini 100.000 yuan. Ambil ini untuk membayar biaya rumah sakit ayahmu. Mengapa kamu begitu baik padaku? Apa kamu masih ingat? Waktu itu di lokasi konstruksi. Aku digoda oleh orang-orang mabuk. Kamu yang menyelamatkanku. Waktu itu kamu terluka parah. Sejak saat itu, aku yakin kamu adalah orang baik. Bibi 13. Aku sangat menghargai niat baikmu. Aku harus melakukan banyak hal. Aku akan pergi. Ah, Ming. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Ming melakukannya. Tapi dia suka aku. Pakaian seperti ini? Ah, Ming sekarang usia yang kuat. Tapi dia juga tidak mengatakan apakah dia menyukai saya atau tidak. Aku 3 tahun lebih tua dari Ah Ming. Apakah dia keberatan? Saya merasa sosok Ah Ming bagus. Sepertinya aku menyentuh otot perutnya. Tidak bisa tidak. Sama sekali tidak bisa. Meskipun saya memiliki pendapat yang baik tentang Ah Ming, saya juga lajang. Tapi ada beberapa hal. Harus berbicara dengan Ah Ming. Untuk mengapa pakaian Bibi Susan akan menjadi seperti ini? Kartu upgrade punya fitur cerdas. Akan sesuai dengan kebutuhan waktu ada yang berbeda. Tingkatkan item ke fungsi yang berbeda. Cerdas berarti jika aku memikirkan perspektif. Kemudian upgrade kacamata. Kacamata bisa tembus pandang. Ya, tapi hati pertama Anda harus berbuat baik. Jika itu adalah jalan yang bengkok, tidak pernah diizinkan. Apa? Siapa bilang perspektif adalah cara yang salah? Saya ingin mengambil perspektif ini. Lakukan hal-hal yang lebih baik. Apakah ini baik-baik saja? Kalau begitu aku akan mencobanya. Mengapa ini hanya bisa melihat satu lapisan? Upgrade sekali, lapisan objek tembus pandang. Terus tingkatkan perspektif 2 tingkat. Upgrade ke top. Dapat secara langsung mengamati bakteri dalam tubuh manusia. Hei, aku bukan dokter. Saudara Jiang, Aku mendengar mereka. kau yang menyelamatkan saya. Hei, jangan menangis. Kita berdua bersaudara. Kau lebih baik. Kau hidup dengan baik. Aku sudah sangat tersentuh. Aku tidak punya masalah besar. Dokter bilang kau bisa diselamatkan tepat waktu. Ada masalah nanti. Hai, mereka semua adalah saudara. Tubuhmu akan baik-baik saja. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Ah Ming, kau sudah tidur. Hei Tiga Bibi, aku tidak tidur. Lalu aku masuk. Apa yang kamu lakukan? Saya lupa melepas kacamata saya setelah selesai. Sangat mudah. Sangat marah. Lupa melepas kacamata. Ah Ming, Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Hei, kau bilang. kau masih muda sekarang. Ada beberapa hal yang saya mengerti. Saya juga dari usia Anda. Kemarilah. Ada kegelisahan di dalam. Itu adalah hal yang normal. Bukan 13 Bibi. Apa maksudmu? Aku hanya ingin memberitahumu. Kau baru saja mencuri stocking. Jangan ganti baju untukku. Aku tidak marah sama sekali. Bukan 13 Bibi.
Saya ingin mengubah pakaian Anda. Dilarang untuk siapapun. Mengungkap hal tentang kartu upgrade. Setelah selesai penjelasannya tidak jelas. Baiklah, jangan bicara lagi, aku mengerti. Malam ini sudah terlambat. Besok kau akan kembali. Hei 3 bibi. Setelah selesai penjelasannya tidak jelas. Yongzi, besok ikut kakak. Kakak akan bawa kamu cari uang. Ah, mau cari uang di mana? Pergi ke pasar barang antik. Cari 1 miliar dari Su Heng Yuan. Hei, Jiang Ming, tak disangka, kamu ternyata tampan juga pakai jas. Bukannya itu bunga sekolah SMA kita dulu. Kakak Chang, kenapa kamu bisa kenal dia? dulu. Aku ketemu dia di jalan raya. Kalau bukan karena statusnya, hari ini kita tidak bakal bisa masuk ke pasar barang antik ini. Yalan, ini sahabat baikku Liong. Halo? Jiang Ming, karena kamu minta aku bawa kamu ke sini, aku harus dengan baik perkenalkan tempat ini padamu. Pasar barang antik Heng Yuan, milik bos perusahaan properti Heng Yuan, Su Heng Yuan. Spesialis menipu orang. Kamu sangat paham tempat ini. Masih ajak aku ke sini. Tentu saja. Di kehidupan sebelumnya setelah aku jadi tangan kanan Su Heng Yuan, aku sudah menjaga tempat ini selama 2 tahun. Lalu APA kamu tidak takut hari ini di depan mereka. Bagaimana kalau 5 juta ayahku yang diberikan padamu? Kalau sampai hilang karena mereka bagaimana? Tenang saja. Hari ini aku tidak datang untuk rugi uang. Tidak apa-apa. Meski uangmu habis ditipu, aku akan kasih lagi padamu. Kakak, kamu punya 5 juta. Apa yang kamu khawatirkan sih? Saya mau bilang ini ke kamu, kalau kita pergi dari sini nanti, saya akan membuat 5 juta ini menjadi 20 kali lipat lebih banyak. Ini, Di kehidupan sebelumnya saya menjaga tempat ini, melihat mereka menggunakan barang palsu, tidak tahu sudah menipu berapa banyak orang. Di pasar antik ini, ada satu benda yang tidak ada yang tahu. 3 tahun lagi, seorang anak kecil tak sengaja menabrak sebuah vas bunga. Di dalamnya tersembunyi harta karun langka puluhan miliar. Barulah muncul di dunia, di kehidupan ini. Harta karun ini milik saya Jiang Ming. Lukisan singa asli ini, saya pasti mendapatkannya dengan harga murah. Vas bunga ini ternyata hanya 500.000. ini, banyak sekali barang antik di sini. Semua palsu. Kak Jiang, kamu sudah punya 5 juta itu sudah cukup banyak. Kalau tidak jangan buang uang di sini. Apa yang kamu katakan? Banyak saudara di lokasi konstruksi. 5 juta ini cukup untuk memberi mereka pengaturan hidup. Ternyata Kak Jiang bermaksud menghasilkan uang untuk saudara-saudaranya. Benar-benar penuh rasa persaudaraan. Kakak Jiang Ming, uang ini biar aku yang keluarkan untukmu. Anggap saja aku meminjamimu. Hari ini kita jangan bermain di tempat yang menipu orang lain. Hari ini aku datang ke sini. Pasti tidak akan ditipu oleh mereka. Hari ini aku tidak hanya akan mengambil uang mereka. Aku juga akan menghancurkan tempat ini yang merugikan orang. Tempat yang menipu orang. Tuan selamat datang. Pertama kali datangnya, saya pemilik toko di sini. Namaku Wang Wan. Lihat-lihat dulu apa yang ingin kamu lihat. Saya. Lihat-lihat saja. Tuan, apakah Anda ingin melihat barang baru atau barang antik dari desa? Kak Jiang, apa maksud semua ini? Barang baru adalah barang yang baru ditemukan. Barang antik dari desa adalah barang-barang yang dibeli oleh pemilik toko antik ini. Pergi ke pedesaan di kampung-kampung dan dibawa kembali. Kakak Jiang Ming, tidak disangka kamu sangat mengerti hal-hal ini. Benar Kak Jiang, aku sudah mengenalmu bertahun-tahun. Tapi tidak tahu kalau kamu paham soal Masih ini. banyak hal tentang diriku yang belum kamu ketahui. Tuan, sekilas terlihat bahwa Anda benar-benar seorang ahli. Jadi apa yang spesifik ingin Anda lihat? Pria ini pasti kaya raya. Cuma dapat beberapa juta dari dia. Bos pasti akan memberi saya bonus. Saya mau vas bunga itu. Tuan, Anda yakin mau vas itu? Vas itu ternyata palsu total. Sekilas langsung kelihatan palsu. Apakah aku salah melihatnya? Biarkan aku memeriksanya dulu. Silakan lihat sesuka Anda. Kakak Jiang Ming pakai kacamata juga tampan. Badan bagus juga ya. Tuan, Anda benar-benar bercanda. Saya berpakaian tebal begini. Bagaimana bisa Anda melihatnya? Ternyata, vas inilah yang dimaksud. Di dalamnya tersimpan sebuah mutiara malam yang bernilai miliaran. Berapa harganya? Tuan, mata Anda benar-benar tajam. Untuk jujur saja, Vas kami ini. berasal dari 1000 tahun yang lalu. Barang dari makam kuno. Berapa harganya? Begini saja, Pak. Saya lihat Anda benar-benar serius ingin membelinya. 500.000. Bagaimana? Apa? 500.000. Wah, banyak sekali. 50.000 tidak ada. Mau dijual atau tidak? Pak, cara menawar Anda ini terlalu berlebihan. Betul juga Kak Jiang Ming.
50.000 terlalu sedikit. Toko antik Su Heng Yuan. Semakin Anda menghargai barang seperti ini, mereka semakin memanfaatkan. Jadi harus bersikap seperti tidak peduli. Hanya 50.000. Mau dijual atau tidak? Kalau tidak dijual saya pergi. Hei Pak. Begini saja, saya kurangi 10. 50.000. 50.000. 5.000. 5.000 bisa Anda bawa pulang. 50 apa jual atau tidak? Kalau tidak dijual ya sudah. Ini harga terendah Pak, tidak bisa lebih rendah lagi. Baik. Meski untungnya sedikit, tapi vas ini paling hanya bernilai 100.000. Setidaknya masih dapat untung. Kak Jiangming, meski aku nggak paham barang antik, tapi vas ini palsu banget kelihatan. Buat apa beli ini? Meski vas ini palsu banget kelihatan, tapi Kak Jong, meski ini 500.000, kenapa langsung kamu pecahkan begitu? Pak, apa yang mau kamu lakukan? Merasa rugi sudah membelinya. Langsung dibanting saja. Benar-benar menggemaskan. Ini adalah mutiara malam. Di dalam botol ini, ternyata ada mutiara malam. Kau Kak Jongming, hebat sekali kamu. Bagaimana kamu tahu di dalam botol itu ada mutiara malam? jangan menggangguku. Saya pakai kacamata tahu. Wanita cantik, terima kasih ya. Di toko kecil kalian ini bisa menemukan benda seberharga ini. Ini benar-benar mutiara malam. Astaga, warna dan ukuran mutiara ini sangat sempurna. Ini setidaknya bernilai 100 juta yuan. Apa? 100 juta yuan. Wah, selamat ya pada Anda. Pak hahaha. Kamu benar-benar berpikir, di wilayah Henyuan antik, bisa ada orang yang bisa pergi dengan untung. Kamu masih terlalu muda. Siapa? Siapa yang berani bikin masalah di pasar antik Henyuan? Saya dengar ada orang yang di sini mendapatkan barang senilai 100 juta yuan. Tinggalkan barangnya. Orangnya sekarang boleh pergi. Semua orang pasti sudah mendengarnya kan? Di pasar antik Heng Yuan, mendapatkan barang bagus, mendapat untung besar, tapi tidak boleh pergi. Pemuda di sana masih berani bicara sembarangan. Hari ini kalau aku tidak menghajar kamu, dipukul sampai gigi berantakan. Aku adalah anakmu. Adalah kamu. Teman lama ya. Dengar-dengar kamu ingin memukulku. Kalau kamu tidak memukulku, sampai jatuh dan kehilangan gigi, kamu adalah anakku. Ayah, aduh semua ini salah paham. Hahaha, benar. Bagaimana mungkin aku tidak membiarkanmu pergi? Kak Jiang, ini, bukan tukang pukul kaja. Kenapa seperti ini? Mereka semua teman lamaku. Ya, teman lama. Teman lama. Kak Heilong, bagaimana bisa kamu membiarkannya pergi? Bocah ini telah membuka mutiara malam seharga 1 miliar. Kamu tidak boleh melepaskannya. Jika kamu melepaskannya, bos tidak akan memaafkan kita. Kepala toko cilik, apa yang kamu bicarakan di sini? Kenapa kamu memukulku? Ayahku senang mencari uang. Masih belum bisa pergi. Sudahlah, sekarang biarkan dia pergi. Bos tidak akan memaafkanku. Tapi jika sekarang tidak melepaskannya, dia tidak akan memaafkanku. Sekarang tidak ada masalah apa-apa kan? Kalau begitu kami pergi dulu ya. Makasih Nona cantik. Aku ingin memberitahu kalian semua harta karun yang dibuka di sini, semuanya palsu. Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian, datang ke sini untuk membuka barang. 10 taruhan 1 kalah. Aku tidak akan pernah membeli dari kalian lagi. Untung ada kamu. Kalau tidak aku mungkin terus mengira. Saya punya kesempatan untuk balik modal dan bangkit lagi. Yongzi, apa urusan yang kusuruh sudah kamu selesaikan? Kak Chong, saya sudah menghubungi pengadilan penegakan melaporkan bahwa pasar barang antik di properti Henyuan telah melakukan penipuan terus-menerus. Bagus sekali. Ternyata kamu bukan pergi untuk mencari celah keuntungan. Kamu makan di tempat orang. Lalu malah menendang meja mereka. Tempat seperti itu, yang selalu menipu uang, kalau dibongkar, itu adalah hal yang sangat bagus. Kamu ungkap kebenaran tentang pasar barang antik Henyuan kepada para pelanggan. Lalu melaporkannya. Menyelamatkan banyak keluarga. Hadiahnya 10 kartu upgrade. Saya sudah jadi jutawan. Yalan. Saya masih ada urusan dengan Yongzi. Kamu duluan. Pulang dulu ya. Kak Jiangming. Apa hari ini kamu mau pergi ke rumahku? Ayahku tidak ada di rumah hari ini. Bukan itu. Malam ini Bibi 13 mengajakku makan malam. Lain kali. Lain kali ya. Kak Jiang. Kita mau kemana? Banyak saudara baik di lokasi Menunggu konstruksi. kita untuk memberi mereka pekerjaan baru loh. Wah hebat sekali. Kak Jiang, sekarang kamu punya 1 miliar. Sadar pasti. Mau mengikuti kamu bekerja. Ayo tunjukkan jalan. Apa yang melamun? Cepat bentuk barisan. Ayo berangkat. Ayo pergi. Pergi.
Selamat ayah. Hasilkan 100 juta untuk pergi. Selamat ayah menghasilkan 1 miliar. Berjalan perlahan. Sakit saraf. Dapat melenturkan dan meregangkan. Adik ipar bisa mengajar. Jangan bergaul dengan masyarakat di masa depan. Ya. Sampai jumpa. Mengapa? Kenapa aku tidak berani memukulnya? Hei Long. Kau begitu mudah. Biarkan dia memberikan mutiara malam. Bawa pergi. Bos. Kau tidak tahu. Anak itu bisa memukul. Namanya Jiang Ming. Tuan muda Tiber kenalannya. Jai Karim. Beberapa saudara kita. Dia dipukuli sendirian. Bunga jatuh. Ya ya. Maksudmu anakku. Itulah yang dia lakukan. Ya. Sepertinya orang ini. Musuh dengan Heng Yuan kami. Dia tidak ingin hidup. Jelas dia tidak bisa melakukannya. Hanya melebih-lebihkan orang lain. Kau lihat bagaimana aku bisa membunuhnya. Sudah berakhir. Hal tentang Lin Yuan. Apakah Anda sudah menanganinya? Orang terkaya baru-baru ini. Keamanan di sekitar. Tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba meningkat. Orang yang kukirim. Tidak ada kesempatan untuk memulai. Lalu kau masih punya wajah. Kau juga lucu. Anda tidak perlu khawatir tentang Lin Yuan. Percayalah ke bawah anak ITU. Periksa aku. Selesaikan. Ya. Teman-teman. Hei Jiang Ming. Jiang Ming sudah kembali Kak Jiang. Yongzi juga sudah kembali. Teman-teman. Kak Jiang dan Yongzi sudah kembali. Yongzi, badanmu sudah tidak apa-apa kan? Sudah lama tidak ada masalah. Badanku ini kasar sekali. Saat itu Kak Jiang turun ke sumur untuk menyelamatkan kami semua benar-benar ketakutan. Benar untungnya. Kak Jiang seperti pahlawan super. Langsung menarikmu keluar. Hei Kak Chong, aku bilang pada mandor baru itu sangat kejam. Mungkin lebih baik kamu jangan kembali bekerja di sini. Di kehidupan sebelumnya, teman-temanku mengikuti aku menjadi preman. Dan akhirnya banyak yang cedera. Pada akhirnya semuanya ditinggalkan oleh Su Heng Yuan. Kali ini aku kembali. Bukan untuk melanjutkan pekerjaan. Kali ini aku kembali. Ingin memberikan teman-teman beberapa pekerjaan baru. Ah. Baiklah, itu bagus sekali. Kami juga sudah tidak ingin bekerja di sini lagi. Di kehidupan ini, biarkan aku yang menebus kalian semua. Tapi, kami juga tidak bisa melakukan hal lain. Di kehidupan sebelumnya, Kak Liu mengikuti aku. Menggantikan aku menerima belasan tusukan. Setelah meninggalkan pekerjaan itu, dia membuka restoran kecil. Bisnisnya lumayan bagus, Kak Liu. Bagaimana kalau kita buka restoran? Ah, oke saja. Aku sudah lama ingin memulai usaha sendiri. Kita kumpulkan modal dari teman-teman. Membuka warung kecil, tidak akan ada masalah. Betul juga. Hek apa restoran kecil? Saud Erliu, saat kita datang. Sudah membeli Imperial Hotel. Yongzi Ai, apakah kamu? Aku menghancurkan otakmu di sumur. Saudara Liu kau. Kau tidak percaya padanya. Kau masih tidak percaya padaku. Kami telah menempatkan M Grand Hotel. Saya membelinya. Hotel ini. Aku akan memberimu manajemen. Aku yakin kau percaya. Tapi Hotel M Grand. Tetapi lebih dari 20 juta industri. Saudara Liu, lihat apa ini. Apa? Saya mengandalkan. Itu benar. Sungguh. 2 hari tidak ada. Jiang Ming, bagaimana Anda melakukannya? Saudara Jiang, kau terlalu banyak. Apa yang kamu lakukan? Saudara Liu, kau bilang, apakah Anda pergi ke hotel ini atau tidak? Aduh, ayo pergi. Aku tahu hotel ini agak besar. Kau takut tak bisa. Pergilah, jangan takut, jangan ragu. Saudara Liu, aku bilang padamu, sekarang hotel ini. Semua rantai industri telah selesai. Hanya perlu manajer umum. Aku tahu kau. Hotel ini, itu sedikit lebih besar, tapi berikan padamu. Aku yakin. Ya Liu, jangan mengelak. Saudara-saudara lain juga memiliki pekerjaan baru. Lakukan saja. Ayo pergi. Kau harus melakukannya. Ayo Kak Liu. Jangan cekat. Jangan ragu. Aduh. Kalian semua bilang kalau begitu aku akan melakukannya. Kak Chong, lalu, apa pekerjaan baru kita ini? Aku ingat Xiao Sun. Dia mahasiswa jurusan komputer. Hanya karena tidak punya uang, maka dia datang ke tempat konstruksi ini. Aku punya tugas penting untukmu. Aku beri kamu 30 juta. Pergilah ke selatan dan carikan aku 2 orang. Satu di antaranya bernama MA. Bilang pada mereka, aku ingin berinvestasi di perusahaan mereka. Selatan itu luas. Perusahaannya banyak sekali. Orangnya juga banyak. Bagaimana aku bisa mencarinya Kak Jiang? Cari nama perusahaan mereka. Yang satu namanya Mama Ali. Yang satu lagi namanya Beras Besar. Baik Kak Jiang. Aku pasti menyelesaikan tugas ini. Kak Jiang. Lalu bagaimana dengan aku? Kamu tetap kerja di lokasi konstruksi. Apa? Kenapa aku masih harus angkat bata? Lihat. Aku punya banyak saudara. Mengapa aku hanya meninggalkanmu sendirian? Di lokasi konstruksi ini, Betul juga. Mengapa? Zhang Ming. Bocah ini meskipun EQ-nya tidak tinggi, tapi dalam bekerja sangatlah tekun. Xiao Song yang masih muda. Sudah memahami semua urusan di lokasi konstruksi. Kalau bukan karena kehidupan sebelumnya, mengikuti jalanku yang salah. Di masa depan nanti, industri real estate berkembang begitu pesat. Pasti dia bisa berbuat sesuatu yang besar. Kamu bekerja di lokasi konstruksi dengan sangat baik. Aku akan segera menaikkan jabatanmu menjadi manajer umum proyek ini. Lalu, seluruh lahan di sini, akan kita bangun gedung kita sendiri. Zhang Qi, uangmu sudah habiskan.
Dari mana uang untuk membangun gedung ini berasal? Ingat tadi pagi kita bertemu dengan Lin Yalan? Ingat, dia adalah bunga sekolah kita waktu Ayahnya SMA. adalah orang terkaya di dunia. Lin Yuan. Mereka sudah setuju untuk berinvestasi pada kita. Mulai sekarang, kita semua tidak perlu lagi bekerja untuk Heng Yuan. Kita akan menjadi pesaing mereka. Ternyata dia adalah putri orang terkaya, dan dia tertarik pada Jiang Ge. Apakah itu berarti Jiang Ge bisa menjadi menantu yang masuk Lalu ke keluarga kaya? mewarisi kekayaan sang orang terkaya. CK. Apa-apaan menantu masuk ke keluarga kaya? Apa kau percaya kalau kekayaan Jiang Ge sekarang di kehidupan ini pasti bisa melampaui Lin Yuan, teman-teman? Ayo kita bersama-sama berusaha keras, apa kalian setuju? Setuju. Sekarang kita langsung resign. Resign. Baik. Pekerjaan teman-teman sekarang sudah selesai. Begitu. Aku ada sedikit urusan denganmu. Kita berdua. Jiang Ge begitu cepat kau. Mau mengkhianati Nyonya Yalan? Aku bilang sekarang kamu sudah punya uang. Apa yang terjadi padamu sekarang? Bicaramu kau nggak nyambung sama sekali. Ambil uang 30 juta yang kau simpan. Kak Jiang, aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu akhir-akhir ini, memang kau bekerja keras. Bersantailah, apa santai? Bos mereka adalah Jin Feng Huang. Kita akan pergi untuk mengambil alih tanah itu. Segera akan ditetapkan sebagai proyek komersial utama. Su Heng Yuan dulu mengandalkan. Kemudian, harga tanah di sana naik menjadi 400 juta. Barulah benar-benar menjadi Taipan Property di kehidupan ini. Yongzi. Seluruh aset grup Su Heng Yuan tidak akan bisa bersaing dengan kita lagi. Buku catatan bos silakan lihat. Pergilah. Halo Bos Jin. Saya Jiang Ming. Halo, Jiang Ming. Bos. Mendengarnya saja sudah tua. Cepat panggil kakak. Bos Jin. Saya pikir Anda salah paham. Hari ini saya datang untuk berbisnis dengan Anda. Saya ingin membeli perusahaan Anda, Jin Feng Huang. Lagi-lagi memanggil bos. Kakak. Adik Jiang Ming sangat penurut ya. Tapi katamu, ingin membeli properti kakak. Kenapa aku belum pernah melihatmu di pertemuan pengusaha? Kakak, Untuk berterus terang, akhir-akhir ini saya memang sedang dapat sedikit rezeki. adik Jiang Ming sangat penurut ya. Kakak suka pria seperti kamu. Sayang sekali, kalian terlambat datang. Harga? Kakak sudah menegosiasikan dengan orang lain. 20 juta. Su Heng Yuan kan? Bagaimana kamu tahu? Oh, itu. Tidak penting bagaimana aku tahu. Aku bersedia membayar lebih tinggi 10 juta untuk membeli tanah ini. Ini. Mengapa begitu? Dikabarkan bahwa Phoenix Emas sangat berpengalaman di pasar. Dia mulai curiga. Jangan sampai dia merasakan bahwa tanah ini bisa menghasilkan uang. Kakak. Untuk berterus terang, aku punya masalah panjang dengan keluarga Su. Kami selalu bermusuhan. Dia hampir membunuh saudaraku sebelumnya. Aku harus melawannya. Aduh, adik Jiang Ming. Kamu benar-benar setia pada persahabatan. Kamu pria sejati loh, kakak. Suka banget sama cowok yang setia kayak kamu. Pria sejati. Walaupun, aku sudah berjanji pada Su Heng Yuan. Tapi, Kamu bilang, tapi, kan? Berarti, masih ada kesempatan untuk dibicarakan. Jadi apa yang harus kulakukan? aku ingin kamu. Malam ini temani aku. Selamatkan aku. Kakak. Soal menemani kakak. Jujur saja, aku benar-benar gak bisa janji. Kak, untuk cari duit atau mungkin kamu. Maafkan aku, kamu harus bersabar sedikit. Kamu ini saudara baikku. Lihat saja ekspresimu itu, kakak. Aku cuma bercanda denganmu. Kakak di seluruh negeri. Sebenarnya berapapun harga yang diminta untuk tempat ini, aku tidak masalah sama sekali. Hanya saja, kita semua di sini mencari nafkah. Jadi kita harus mematuhi aturan kan? Betul tidak? Betul. Tapi, kalau ditambah harga tanah dan renovasi, totalnya saja
bisa mencapai 40 juta yuan loh. Apa kamu tahu? Su Heng Yuan. Mengapa dia berhasil menegur denganku dengan harga terendah yaitu 20 juta yuan? Coba tebak. Apa? Minuman keras. Di dunia bisnis yang penting adalah minum. Su Heng Yuan. Dia meminum 108 gelas alkohol. Maka dari itu, baru bisa mendapatkan harga rendah 20 juta yuan. Maka, apa maksudmu ingin menyuruhku minum-minum iya kan? Betul. Asalkan hari ini, kamu bisa mengalahkanku dan melebihi 108 gelas alkohol. Kakak akan langsung setuju menjual tempat ini padamu. Namun jika jumlahnya tidak sampai melebihi 108 gelas, maka maaf ya. Meskipun kamu mau membayar berlipat-lipat harga sekalipun, kakak tetap tidak akan menjualnya padamu. Kesepakatan kita sudah bulat. Bawa araknya. Bos Jin, ini memang agak banyak ya. Su Heng Yuan dulu minum banyak sekali. Kak, ini, alkoholnya lebih dari 50% loh. Dia memakan 1 butir obat penawar alkohol. Muntah 1 kali. Orangnya benar-benar sudah selesai minum. Tapi masih bisa minum obat penawar alkohol. Baiklah, aku minum. 109 gelas saja. Ini kan obat penawar alkohol. Kak Jiang jangan sok kuat. Aku tahu batas minummu kan. Lebih dari 100 gelas ini, meskipun kamu sudah makan obat penawar alkohol, belum tentu kamu bisa menyelesaikan semuanya. Tenang, aku tidak akan minum berlebihan. Duduk. Aku. Peningkatan. Telah meningkatkan obat ini untukmu. Efek obat ditingkatkan 10 kali lipat. Kalau begitu mari kita mulai. Ayo. Menurutku Bos Jin, minum per gelas kurang seru. Mari kita minum per botol. Baiklah. Botol pertama ini, untuk kakak semoga awet muda. Botol kedua, bertemu adalah takdir. Untuk kakak, semoga selalu tersenyum. Cek. Botol ketiga. Selamat ulang tahun. Botol keempat. Lancar tanpa hambatan. Botol kelima. Sempurna 10 arah. Apa ini akhir dari 109 gelas? Sudah minum sebanyak ini, mengapa sedikit pun tidak ada rasa mabuk? Tidak bisa, tetap harus pura-pura. Bos Jin, saya sudah minum banyak sekali, lebih dari 108 cangkir ya. Kak Jiang, kau tidak apa-apakan. Tenang saja. Adik Jiang Ming. Begitu banyak alkohol. Luar biasa kau bisa minum semuanya sekaligus. You kepen selamat ini. Tidak ada yang sama persis. Suster semakin menghargaimu. Aku tidak tahu apakah adik tertarik bekerja sama dengan suster dalam bisnis. Mengenai bisnis itu nanti saja. Janji yang kau berikan padaku. Jangan khawatir, suster selalu menepati kata-katanya. Mulai sekarang, ini akan menjadi milikmu. Malam masih panjang, dan kau sudah minum begitu banyak. Bagaimana kalau malam ini, kau istirahat di sini saja? Minum begitu banyak. Malam pun tidak bisa melakukan apa-apa. Lihat kalian ini. Kak Jiang, kalau begitu istirahat di sini saja. Malam ini Bibi 13 menyuruhku pulang. Adikku suka di sini. Begini saja. Aku titipkan adikku di sini. Baiklah. Tenang saja, dia akan menjagamu dengan baik. Zhang Ming, Kak Jiang, Pergi dulu ya. Kak Jiang. Suster, aku hanya bisa minum 107 cangkir. itu juga sudah bagus. Bibi 13, aku baru saja sibuk di luar.
Apa ada urusan mendesak mencariku? Kalau sudah selesai, cepatlah pulang. Aku menunggumu di rumah. Tidak ada orang lain di rumah. Bibi 13 jangan seperti ini. Ini mudah disalahartikan oleh orang lain. Tidak ada orang di rumah. Benar-benar tidak ada seorang pun. 13. Bibi 13 ini sungguh. Di rumah jelas-jelas hanya ada kita berdua saja. Tunggu dulu. Barusan Bibi 13 mengulang 2 kali. Jangan-jangan ada masalah. Aku sudah meningkatkan sistem keamanan pintu rumah Bibi 13. Meningkatkan. Orang luar seharusnya tidak bisa masuk. Ini semua salahku karena pulang terlalu malam. Bibi 13 pasti mengira aku yang baru membuka pintu. Sekarang pasti ada orang di rumah. Ah iya. Kacamata tembus pandang. Itu Su Heng Yuan. Ternyata dia benar-benar menemukan rumahku. Sang Biao. Dia adalah tangan kanan Su Heng Yuan. Dulu dia dan aku dijuluki dua serangga hitam putih. Mereka yang memaksa Bibi 13 untuk menelpon. Ada 4 preman di dalam rumah. Sang Biao itu orang yang kejam. Mereka pasti punya rencana. Mereka yang menyuruh Bibi 13 menelepon. Jangan sampai Bibi 13 terluka. Kacamata tembus pandang ini hanya bisa melihat, tapi tidak bisa mendengar rencana mereka. Aku punya ide. Jika kacamata bisa menjadi tembus pandang, kalau begitu headphone pasti bisa mendengarkan rencana mereka. Telah meningkatkan earphone Bluetooth Anda. Memperkuat pendengaran pribadi Anda 100 kali lipat. Bos. Wanita di rumah keluarga Jiang Ming. Cukup cantik juga ya. Ah, Ternyata benar, aku bisa mendengar pembicaraan mereka. bagaimana kalau sebelum Jiang Ming datang, biar saudara-saudara dulu yang menikmatinya. Kalau kamu berani menyentuh Tante 13, aku bakal potong tanganmu. Selesaikan dulu bocah itu. Nanti mau bagaimana? Apa? 30 juta langsung dijual ke bocah itu. Katanya dia naksir bocah itu. Saat bocah itu kembali, hari ini kamu harus membunuhnya untukku. Tak masalah. Nona cantik, jangan buru-buru. Nanti, giliranmu. Su Heng Yuan, kamu masih ingin membunuhku. Bisa saja, ternyata kamu berani mengganggu orang di sekitarku. Siap-siap mati saja kamu. Hei Long, kekuatannya lumayan. Aku dengar bocah itu pintar berkelahi loh. Buat apa Hei Long pintar berkelahi? Di dunia hitam ini, yang penting strategi. Kamu, berdiri di balik pintu. Baju masak. Pukul dia lebih dulu. Baik. Begitu ya. Ada orang sembunyi di balik pintu. Sang Biao, permainanmu cukup licik juga ya. Kamu, kemari. Bos, aku dengar. Lain kali si pemuda memberi bocah itu satu tembakan. Tapi dia sama sekali tidak terluka. Aku curiga. Dia pakai rompi anti-peluru. Lalu apa rencanamu? Cari pojokan. Sembunyi dulu. Ya. Rompi anti-peluru bisa tahan peluru. Tapi kepala, nggak bakal tahan sama pisau. Untung aku sempat dengar rencana mereka. Ternyata Su Heng Yuan. Maksudmu mau bunuh aku ya? Meski aku punya rompi anti peluru. Tapi tetap aja nggak bisa ngotot lawan mereka. Meski mereka banyak. Tapi si 13 Bibi, dia sandera mereka. Ada tim penegak hukum, penjahat Su Heng Yuan dan Sang Biao. Di rumahku, sekarang mereka masih punya sandera. Aku harap kalian segera bertindak. 13 Bibi. Aku datang menyelamatkanmu. Satu di balik pintu. Kamu. Biar aku. Kamu, kok kamu tahu segalanya? Ron Canimal. Bocah ini, kok bisa tahu semuanya? Ini, nggak mungkin kan? Jangan mendekat ya. Dekat, aku. Kalau maju selangkah lagi, hari ini bakal kuhabisi duluan gadis kecil ini. Kalian sekarang bebaskan 13 Bibi. Aku bisa biarin kalian pergi. Apa katamu benar? Bos, kita pergi. Ming, datanya kamu sangat membantu. Ming, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tenang saja. Mereka tidak akan bisa pergi. Mau kemana kamu?
Ada yang melaporkanmu. Masuk tanpa izin ke rumah orang lain. Lajukila. Di lokasi konstruksi milikmu, ditemukan beberapa jasad korban. Ayo cepat pergi. Kenapa ada orang yang tahu tentang lokasi konstruksi Apa itu? mungkin? Zhao Ming, siapa kamu sebenarnya? Saya. Seorang pria baik-baik. Masih diam di situ untuk apa? Masih bawa pisau juga. Ayo pergi. Cepat. Kalian berdua ikuti aku. Ah Ming. Kakak Jiang Ming, aku mendengar kau dalam bahaya. Aku langsung datang secepatnya. Adik, kakak sangat khawatir padamu. Kamu berhasil menangkap penjahat yang meresahkan daerah ini. Su Hengyuan dan Sam Biao benar-benar meninggalkan identitas penjahat dari kehidupan sebelumnya. Hadiah kartu upgrade. 1000 lembar. Cukup sudah. Aku bilang kalian. Ah Ming sekarang adalah orangku. Kakak Jiang Ming adalah milikku. Kamu milik kakak. Punya aku, punya aku. Milik kakak. Punya aku. Kakak Jiang Ming. Aku tidak mau kartu upgrade lagi. Apa bisa kasih aku kartu pilihannya?